Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan ya teman-teman ya. Mudah-mudahan kita bertambah syukur, kita bertambah taat kita kepada Allah. Cara syukur kita kepada Allah dengan cara melakukan hal-hal yang baik, sholat yang baik, wudhu yang baik, berbuat baik kepada mama, papa, dan juga adik-adik. Nah, sekarang Ustazah akan menjelaskan sedikit tentang cara kita menentukan ide pokok suatu paragraf. Paragraf itu apa? Kumpulan dari beberapa kalimat ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan melihat pengertian dari ide pokok. Ide pokok adalah ide atau gagasan di setiap paragraf. Maksudnya gimana Ustazah? Jadi kalau tadi Ustazah udah kasih tahu paragraf, bahwa paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat. Nah, kalau ide pokok adalah ide atau gagasan di setiap paragraf. Maksudnya adalah satu ide atau satu inti dari pembahasan itu. Nah, sekarang Ustazah kasih contoh. Maksudnya gimana Ustazah? Maksudnya adalah contohnya gini. Inti dari kalimat yang teman-teman bikin itu adalah mama pergi ke pasar Cilengsi. Nah, dari satu kalimat tadi bisa dikembangkan dari berbagai kalimat. Intinya adalah menjelaskan mama pergi ke Cilengsi. Nah, itu namanya satu paragraf. Paham atau paham banget teman-teman? Nah, nanti kita lihat contohnya lagi ya. Nah, sekarang setelah mengetahui pengertian dari ide pokok, Ustazah mau kasih tahu nih teman-teman. Ternyata ide pokok itu punya banyak nama. Nama dari ide pokok itu ada 4 lebih ya. Yang pertama ide pokok, kemudian gagasan pokok, pokok pikiran, gagasan utama atau kalimat utama. Jadi semuanya itu sama. Intinya sama dengan ide pokok ya, itu nama lain aja. Gitu ya teman-teman ya. Nah, setelah kita mengetahui nama lainnya, sekarang kita melihat. Biasanya kan kita disuruh untuk menemukan ya, jadi ada satu paragraf terus kita disuruh nyari. Coba temukan ide pokoknya. Nah, di mana kita biasanya menemukan ide pokoknya teman-teman ya? Itu biasanya terjadi di awal paragraf. Ide pokok itu tempatnya di awal paragraf, di tengah paragraf atau di akhir paragraf. Tapi biasanya kebanyakan ide pokok itu terletaknya di awal atau di akhir paragraf. Nah, kalau di akhir itu biasanya ditandai dengan kata jadi, demikian, atau dengan demikian. Jadi ide pokoknya itu diawali dengan kata jadi. Jadi mama pergi ke Cilengsi hari Senin. Nah, itu mama ide pokoknya ya. Atau demikian atau dengan demikian. Tapi kalau nggak ada kata jadi, demikian, atau dengan demikian di akhir paragraf, berarti dia letaknya ada di awal paragraf. Kita lihat contohnya ya. Nah, Ustazah ulangi ya. Jadi, kita bisa menemukan ide pokok itu di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Tapi biasanya banyak banget terjadi ide pokok itu diletakkan atau ditemukan di awal dan di akhir paragraf atau di akhir paragraf. Salah satu ya teman-teman ya, nggak bisa ada dua. Dalam satu paragraf itu hanya ada satu ide pokok ya teman-teman ya. Nah, karena dia harus milih di awal atau di akhir atau di tengah paragraf, berarti cara kita menemukannya gini teman-teman. Kalau di akhir paragraf itu teman-teman menemukan kata jadi, demikian atau dengan demikian, berarti itu ide pokoknya pasti ada di akhir paragraf ya. Tapi kalau di akhir paragrafnya nggak teman-teman temukan jadi, kata demikian atau kata dengan demikian, maka sudah pasti dia di awal paragraf teman-teman. Kita lihat contoh berikut ya. Ya, contohnya adalah perkembangbiakan tumbuhan. Seperti makhluk hidup lainnya, tumbuhan juga dapat berkembang biak. Secara umum, perkembangbiakan tumbuhan dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu perkembangbiakan secara alami dan perkembangbiakan secara buatan. Nah, sebelum titik di akhir, secara umum perkembangbiakan tumbuhan dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu perkembangbiakan secara alami dan perkembangbiakan secara buatan. Kira-kira ada kata jadi nggak teman-teman? Nggak ada ya? Demikian? Nggak ada ya? Dengan demikian?
Nggak ada juga, berarti di awal. Berarti di awal paragraf. Dari mulai awal huruf seperti atau dari kata seperti sampai titik. Seperti makhluk hidup lainnya, tumbuhan juga dapat berkembang biak. Nah, itu ide pokoknya. Gampang atau gampang banget? Gampang banget ya? Iya. Nah, sekarang kita lihat contoh kedua. Cara menanam pohon matoa dari biji. Buah matoa merupakan buah dari sebuah tanaman khas Indonesia, khususnya wilayah Indonesia Timur, seperti Papua dan Maluku. Matoa memiliki cita rasa manis dan wangi. Selain memiliki rasa nikmat, buah matoa memiliki kandungan vitamin C yang berkhasiat untuk meningkatkan daya tahan tubuh yang lemah dan antioksidan pencegah kanker, serta vitamin E yang berguna sebagai penghilang stres. Nah, teman-teman lihat, kita lihat dulu di akhirnya. Ada kata jadi nggak teman-teman? Nggak ada ya? Ada kata demikian? Nggak ada? Ada kata dengan demikian? Nggak ada juga. Berarti ide pokoknya terletak di awal paragraf. Mulai dari kata pertama sampai titik. Coba teman-teman baca. Ya, buah matoa merupakan buah dari sebuah tanaman khas Indonesia, khususnya wilayah Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku. Betul banget. Jadi itu ide pokoknya. Sampai titik ya teman-teman ya. Sampai titik. Udah paham teman-teman? Paham atau paham banget ide pokok? Paham banget ya. Jadi ide pokok itu punya nama yang banyak. Ada gagasan utama, gagasan pokok, pokok pikiran dan lain-lain. Semuanya sama. Itu namanya adalah ide pokok. Nah, itulah ya teman-teman ya materi tentang ide pokok. Jadi gampang banget ya teman-teman ya. Kalau teman-teman tidak menemukan kata jadi, demikian atau dengan demikian di akhir paragraf, maka sudah pasti ide pokoknya ada di awal paragraf. Terkait nanti ide pokok yang ada di tengah, nanti kita lanjutkan di pembelajaran selanjutnya ya teman-teman ya. Baik teman-teman, terima kasih sudah menjadi anak-anak yang baik buat Ustadz Ustadzah, buat mama dan papanya juga, buat adik-adiknya juga. Semoga teman-teman selalu menjadi anak-anak yang baik sampai nanti ya masuk surga bersama papa dan mamanya juga Ustadz Ustadzah. Sampai jumpa teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Salam sayang penuh cinta.